Halo teman-teman semua, selamat datang di Youth News Talk. Perkenalkan saya Jeffrey yang hari ini akan menjadi host teman-teman semua nih. Ya, kenapa pakai masker supaya nggak kelihatan muka aslinya, jadi kelihatan lebih ganteng gitu ya, dan nggak butuh healing karena dikata-katain orang. Ya, oke. Daripada saya ngereceh terus abis itu semua orang langsung close video ini. Jadi kita langsung aja perkenalkan narasumber kita hari ini ya. Halo Cijek, apa kabar? Halo, baik. Lagi jalan-jalan kemana tuh, Ci? Ya, ini di belakang San Francisco. Weh. Mantap. Ngapain tuh, Ci? Healing, weh. Healing. Aduh. Ini semuanya jadi healing ya. Aduh. Tapi Ci, ngomong-ngomong sebelum kita lanjutin tuh si healingnya, ya. Mungkin kita kenalan dulu kali ya, Ci. Jack tuh pekerjaannya apa, kesibukan sehari-harinya. Terus kabarnya juga hari ini gimana, BTW? Sehat-sehat sih? Aman semua keluarga? Ya, saat ini ya lagi nggak sehat aja gitu. Mungkin cuaca atau apa, nggak tahu. Iya. Get well soon, Ci. Ini sekalipun nggak lagi kurang enak badan, tetap ini ya, mau sharing sama kita hari ini untuk dapat insight sama-sama ya, luar biasa. Oh iya dong. Penting kan, ini kan topik yang sangat penting dan bukan yang tabu lagi gitu. Jadi mau langsung diperkenalan nih. Iya boleh, silakan. Ya sekarang saya kesibukannya sebagai konselor gitu. Konselor Kristen. Harus ada penekanan, konselor Kristen. Jadi masih part time sih gitu. Dan sambil menjadi ibu rumah tangga dengan menjaga 2 anak laki-laki. Mantap. Tuh sehari-harinya luar biasa ya berarti ya energinya. Banyak nih energinya kayaknya. Langsung gitulah. Arti gitunya banyak nih kayaknya nih interpretasinya ya. Aduh. Ini ngomong-ngomong Cijek kan kesibukannya lumayan ya kayaknya ya. Ada kerja terus sambil jaga anak juga. Butuh healing gak tuh, Ci? Iya. Wah. Healing ini maksudnya dalam arti apa nih? Wah, ya nih kayak dari tadi kan kita udah sebut healing gitu ya, Ci ya. Betul. Di dari awal. Terus kayak yang aku lihat juga nih belakangan lagi mulai banyak orang-orang yang pakai kata-kata itu ya. Kayak pergi ke Bali terus bilangnya aduh healing nih, lagi butuh healing terus jadi pergi ke Bali. Terus pas pulang dia stres gitu ya. Iya, pas pulang stres terus healing lagi, pergi lagi ke Bali ya. Aduh, kapan saya bisa bolak-balik seperti itu ya. Jadi curcol. Terus habis itu ada juga Kanci yang kayak kalau Cijek ngikutin kasusnya sempat ada tuh rame di Twitter kayak ada satu anak umur 21 tahun kalau nggak salah, baru masuk kuliah terus ngerasa banyak tugas, banyak segala macem, banyak tes, kuis, terus dia jadi stres, terus dia sampai bilang kayak gimana ya caranya untuk meyakinkan orang tua kalau saya butuh healing nih, butuh libur 1 semester gitu misalkan. Sempat ramai juga tuh, kayak stres sama tugas kuliah, terus bilangnya mau cuti 1 semester nih, jadi nggak ada waktu buat nonton Netflix, terus nggak ada waktu untuk telepon-teleponan sama sahabat gitu kan, terus jadi butuh healing 1 semester, nah kayak gitu tuh Ci, kan sempat ramai tuh kayak gitu ya. Nah sebenarnya arti healing ini nih apa sih, Ci? Mau langsung disambungin sama yang refreshing juga gitu ya? Atau cuma healing doang? Iya. Ya gitu. Mungkin bisa juga ya kita bedain gitu kan. Kayak sebenarnya apakah itu beneran healing yang tadi itu, atau jangan-jangan ya itu refreshing, atau mungkin itu self reward maksudnya. Nah, sebenarnya apa sih artinya dan perbedaannya? Pasti berbeda ya. Dari makna refreshing aja itu beda. Refresh berarti kita cari kesegaran gitu. Dan kebanyakan tuh refreshing sama healing itu arti yang berbeda. Refreshing tuh seperti kegiatan, sedangkan healing itu pemulihan atau kita mau cari sembuh gitu ya kan. Nah, refreshing itu sebenarnya kita keluar dari zona yang terlalu sibuk, kita menyegarkan tubuh kita, pikiran kita yang padat aktivitasnya, menguras tenaga gitu, maka kita butuh refreshing. Sedangkan kalau misalnya self healing ini kita tuh memulihkan, menyembuhkan diri sendiri gitu dari luka batin kita, pengalaman-pengalaman traumatis kita. Nah itu yang mengganggu emosi-emosi negatif yang terjadi di dalam diri kita. Nah itu butuh healing gitu. Kalau aktivitas ya kita bisa dilihat kayak seperti tadi yang di Twitter nih.
ada masalah dia anak kuliahan dan kita harus nggak bisa lihat dari satu kejadian atau satu apa yang dia paparkan gitu. Kita harus cek apakah dia benar-benar butuh refreshing atau sebenarnya dia ada emosi-emosi negatif di dalam dirinya sehingga dia merasa exhaust sama dirinya gitu. Nah itu berarti dia harus butuh healing, bukan refreshing gitu. Gitu. Ada orang juga mikir refreshing, mau nyantai, mau Netflix, tapi kebanyakan akhirnya jadi malas. Ya kan? Jadi semuanya harus dilihat dan kita harus mengenal diri kita gitu. Maunya apa gitu. Kalau self reward ada yang bilang saya stres nih, tapi pencariannya lain, pelepasannya lain, belanja atau pesen GoFood, makan yang banyak, mantap, ya kan, biar gitu. bilang stres. Nah, itu beda lagi gitu. Itu ada sesuatu. Iya. Jadi sebut merek deh, aduh. Nanti ntar ditip gitu, ada sensor. Ntar pas cek, ya di keranjangnya ada 99 plus gitu ya. Mantap. Pengalaman ini ya. Dan sebenarnya ya itu kita harus lihat lagi gitu. Ini orangnya kebutuhannya apa gitu. Jadi tidak semua kita harus menyamakan. Seperti itu sih. Yes. Jadi nggak semuanya dibilang healing, tapi bisa jadi juga orang yang mungkin nangkepnya butuh refreshing doang kali, tapi jangan-jangan kalau kita selidikin dari sisi-sisi yang lain, sebenarnya dia ada butuh healingnya juga gitu ya, Ci ya. Betul, karena healing itu membantu kita jadi memahami diri kita nih, sebenarnya kita nih maunya apa gitu, dan kekurangan kita nih apa gitu, dan kita jadi menerima tuh kekurangan kita, ketidaksempurnaan kita, jadi kita bisa lebih memandang realita kehidupan itu seperti apa, itu dalam healing yang akan kita jalanin gitu. I see. Dan that's why jadi penting gitu ya, Ci, sebenarnya ya, untuk kita bisa bedain nih yang kita butuh tuh apa gitu ya. Jangan sampai orang yang benar-benar butuh healing nggak merasa butuh healing, dan orang yang sebenarnya cuma butuh refreshing bilangnya healing gitu ya. Jadi kebolak-balik gitu. Ya. Tapi sebenarnya tanda-tandanya tuh apa sih, Ci? Tanda-tanda kita sebenarnya butuh healing gitu. Tanda-tandanya kita butuh healing ya. Kita akan butuh itu jika itu kita kelihatan seperti mempunyai kesulitan atau mengganggu kegiatan, mengganggu aktivitas kita sehari-hari gitu. Kita jadi nggak produktif gitu. Karena emosi-emosi negatif ini, terus ingatan-ingatan akan pengalaman traumatis itu yang menyakitkan, itu akan membuat mood kita yang nggak enak gitu. Itu sih yang harus kita lihat supaya kita bisa, gue ini harus self healing gitu. Jadi pokoknya kita harus bisa istilahnya bisa berefleksi juga kali ya, Ci ya. Atau mungkin juga ya kalau udah ada orang-orang sekitar yang mulai kasih tahu ke kita gitu ya, kayaknya ini udah terganggu nih keseharian lu nih gitu ya. Udah nggak produktif dan udah kelihatan emosinya negatif, moodnya nggak enak, dikit-dikit marah gitu ya. Iya, betul. Terus ini kayaknya memang butuh healing nih gitu. Tapi Ci, ngomong-ngomong tadi kan kayak sempat ke state tuh ya, Ci, kayak kita butuh healing ketika kita banyak kesulitan dan sejenisnya gitu ya. Tapi kayak gimana? Mungkin nggak ya, Ci, kayak kelihatannya jadinya bukan healing nih, tapi lari dari masalah gitu. Kayak cuma sekedar lari aja dari masalah. Ya, nah itu gimana tuh, Ci? Nah biasanya orang yang kesehatan mental yang cukup, yang baik, dia akan bisa self healing gitu. Tapi orang yang biasanya lari, menolak, dia mengabaikan luka itu, ya dia butuh bantuan profesional gitu. Karena nggak semua orang ya bisa gitu untuk dia self healing gitu. Karena kalau dia menolak, dia mengabaikan luka itu, ya dia lebih sulit untuk menyembuhkan ya kan kalau dia lari dari masalah. Dan akan menambah emosi-emosi dengan kehidupan sehari-hari dia, menambah pengalaman, menambah kejadian-kejadian yang membuat dia tidak enak lagi. Ya dia ntar lama-lama bisa exhaust sama dirinya. Nah jadi tertumpuk gitu ya jatuhnya. Iya, betul. Ya. Cuman ini kayak menarik juga tuh, kan namanya aja kan sebenarnya self healing gitu ya, proses menyembuhkan diri sendiri istilahnya gitu. Cuman tadi juga ada di satu titik mungkin ngerasa
apa ya, ini malah jadinya jadi kabur nih gitu, karena nggak bisa nyelesain sendiri gitu kan. Nah sebenarnya gimana sih Ci cara bedainnya hal yang kita masih bisa proses sendiri dan mungkin caranya gimana gitu ya. Jadi hal apa yang masih kita bisa proses sendiri, bisa kita lakukan self healing gitu, dan cara-cara yang bisa dilakukan seperti apa, dan gimana cara kita ngebedain ini udah saatnya nih kita ketemu profesional, kita butuh bantuan orang lain karena kita udah nggak bisa self healing gitu. Sebenarnya cara-cara sebenarnya kita manusia, kita tuh punya kemampuan terapeutik, bisa sembuh dengan sendirinya gitu. Tapi kan tidak semua orang yang cukup kuat kesehatan mentalnya untuk melakukan itu gitu. Tapi sebenarnya kita bisa belajar cara-cara self healing ini gitu. Pertama nih kita harus tahu, kenali emosi kita. Jika kita nih suka marah atau kita merasa cemas, kita merasa sendiri, loneliness gitu, kita anxiety, sebenarnya kita harus tahu nih, dan dengan mengenal emosi ini kita jadi tahu nih, oh luka batin aku atau traumatis aku nih seperti apa. Nah setelah kita tahu, kita bisa jadi dealing gitu. Oh oke, berarti ada ini nih, jadi gue harus gimana selanjutnya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya dengan emosi-emosi negatif itu kita jadi exhaust karena akan kehidupan kita jadi cepat capek, emosi nggak enak gitu. Kita bisa me time itu kedua. Yang kedua me time. Dengan apa? Dengan meditasi, mengatur pernapasan, atau membuat diri kita nyaman, membuat diri kita rileks. Kalau zaman dulu nih ada yang retret, ya kan? Retret itu kan sebenarnya kan kita mundur dari aktivitas, kita bisa mengenal Tuhan di dalam retret, kita bisa beribadah, kita bisa doa, kita bisa saat teduh. Nah, me time itu sebenarnya salah satu self healing juga gitu yang bisa kita lakuin gitu. Atau yang ketiga ini kita bisa self talk, berbicara dengan diri sendiri. Nah, self talk ini seperti jika ada emosi-emosi negatif, ada pikiran-pikiran yang nggak enak, kita bisa membalikannya dengan positif gitu. Kita bisa mengulang-ulangnya, bisa di dalam hati, bisa kita berbicara. Tapi rata-rata klien aku sering bilang, kamu harus ngomong deh. Kalau dengan ngomong itu telinga bisa dengar, otak tuh pinter, otak tuh bisa langsung connect tuh saraf, hormon semua, dan bisa. Tapi kan nggak semua bisa. Ini cara-caranya aja yang tiap orang bisa beda-beda cocok gitu ya Jeff ya. Jadi pertama kenali emosi, jadi tahu luka batinnya. Kedua me time, meditasi, membuat diri nyaman, relax. Terus ketiga self talk. Keempat bikin jurnal gitu. Kalau dulu di zaman aku nih masih suka nih tulis diaries. Tapi semenjak kuliah ternyata PR dari dokter aku psikiater sih suruh mengajarkan tuh jurnal tuh paling bagus gitu. Di dalam jurnal kita bisa belajar mengekspresikan emosi kita gitu. Setelah kita tahu nih, aku hari ini marah nih, aku hari ini nggak enak, nggak mood, kenapa? Tulis aja semuanya di situ. Setelah itu kita bisa tulis lagi. Oke, kalau gitu gue harus apa nih? Nah, jadi dalam jurnal itu kita bisa healing, kita bisa menumpahkan semua perasaan, emosi-emosi kita, dan jika cocok ya berhasil gitu. Betul. Dan bantu proses yang pertama tadi itu ya Ci ya, yang mengenali emosi itu ya. Betul. Nah, udah kenal emosi, me time, self talk, jurnal, bisa juga berdamai sih gitu. Terima semua hal buruk yang terjadi, pengalaman-pengalaman traumatis itu, karena tidak semua orang mampu merenungkan diri sendiri dia suatu kesalahan yang sudah terjadi gitu. Jadi kita harus berusaha dengan itu, harus berdamai, memaafkan, menerima semua yang terjadi, dan kita bawa dalam doa. Itu sih. I see. Berarti kalau yang kutangkap tuh sebenarnya yang paling jadi core-nya itu adalah sebenarnya kemampuan untuk refleksi ya Ci ya. Kayak refleksi, ngelihat diri sendiri, ngenalin emosi diri sendiri, dan caranya ya bisa macam-macam tuh bantuannya tadi ya, bisa dengan jurnal. Namanya juga self healing ya. Jadi semua refleksi untuk diri sendiri, tapi cara-caranya ada 5 gitu. Tergantung yang mana yang paling cocok lah ya. Betul. Dan ngomong-ngomong tentang jurnal ya teman-teman, sekarang kayak udah banyak banget ya medianya ya Ci ya. Kayak maksudnya nggak selalu harus di buku gitu kan ya nulis. Iya, ada apps apalagi sekarang ya.
ya sekarang kita kan kebanyakan ngetik ya, disuruh nulis udah deh nggak jelas deh tulisannya bentuknya kayak apa gitu kan, abstrak tuh. Iya, Cuman sekarang kan kan handphone ya, banyak notes juga kan, ya tinggal aja betul tulis di situ. betul Aduh gue bete, betul. gue apa nih, oke, gue jadi tahu kan, jadi sadar. Kita tuh sebenarnya rata-rata orang yang hidup dalam subconscious, ada yang unconscious, begitu, nggak sadar gitu. Tapi setelah kita nulis, kita jadi sadar. Oh ternyata gue merasa ini nih. Oh ternyata waktu teman gue ngomong gini, gue nggak suka nih gitu. Ya kita bisa dealing dengan itu setelah kita tahu, kita sadar gitu ya kan. Betul. Dan mungkin karena kalau berat kayak ya gimana sih kita beradu. Semua orang sih bisa, semua orang bisa lakukan ini gitu. Tapi kan tiap manusia tuh unik, penanganannya pasti juga berbeda gitu. Tergantung cocok yang mana, tapi cara-cara di atas ya bisa dipakai oleh semua orang. Bisa dicoba dulu lah ya, dan ngeliat gitu efeknya gimana. Dan as simple as mungkin kalau langsung nulis kayak susah gitu ya, kan nulis panjang, misalkan ini nulis pendek-pendek aja mungkin, atau ada juga tuh aku sempat lihat ada app yang kita cukup apa ya, kayak masukin emotion kita hari ini gitu loh. Kalau kita hari ini ngerasa kesel, nah ya itu dia jadi kasih pilihannya tuh Ci, kayak ada emot-emotnya gitu loh yang mewakili perasaan hari ini apa gitu. Jadi cukup pencet aja gitu. Dan kita bisa tracking jadinya kan. Wah ini most of the time mood kita kayak gimana nih sehari-hari gitu kan. Dari situ kan bisa bantu refleksi lagi. Lu harus share ke gue berarti. Oke, sip. Habis ini. Ya tapi ya ke teman-teman juga mungkin nanti ya. Kalau nggak salah namanya sejenis mood tracker something gitu lah. Ntar bisa coba dicari di App Store ya gitu. Tapi ya intinya udah banyak sekali ya medianya ya Ci. Dan kita bisa coba gitu. Kalau me time-nya Netflix kan gimana tuh Ci? Itu self healing nggak? Kan tadi ada me time tuh. Itu kayaknya refreshing ya. Refreshing ya, bukan self healing ya. Refreshing bukan. Iya. Bukan, kalau self healing tuh butuh tenaga yang ekstra. Betul. Namanya juga healing ya. Healing kan suatu proses penyembuhan, pasti ada rasa sakitnya lah ya, istilahnya gitu. Kita bisa sampai nangis. Kita bisa mengeluarkan semua emosi-emosi di situ gitu. Setelah itu kita lega. Betul. Dan mungkin aku jadi kepikiran juga nih Ci, kayak berarti tuh nggak semua apa ya yang harus mencoba untuk melakukan hal-hal tadi itu sebenarnya bukan cuma orang-orang yang aware sama dirinya punya banyak masalah gitu nggak sih Ci? Kayak ya kita yang merasa biasa-biasa aja ada baiknya juga kali ya untuk coba metode-metode itu, dan kali aja jadi nyadar tuh setelah ngelakuin, oh ternyata ada yang nggak beres nih gitu. Percaya nggak percaya, semua orang punya masalah. Semua punya pengalaman traumatis, semua punya emosi-emosi negatif. Namanya juga manusia ya kan. Jadi ya bisa dicoba gitu. Betul. Dan berarti Ci, lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Ci. Kan tadi kita udah ngomongin yang proses bisa kita coba lakukan sendiri gitu ya. Di kondisi kita merasa biasa-biasa aja, maupun ya emang udah jelas obvious kita punya kesulitan di dalam kehidupan kita yang kayaknya butuh ditumpahkan gitu tadi ya, emosi-emosinya dan lakukan proses healing itu. Tapi ada kalanya kan kita ya apa ya, kita nggak mampu nih untuk ngelakuin proses healingnya itu sendirian gitu. Nah kapan sih Ci kita harus memutuskan untuk wah ini kayaknya udah nggak bisa nih, udah harus cari bantuan profesional, ke psikolog, ke konselor gitu. Kadang-kala kita tuh manusia terlalu concern sama kesehatan fisik. Makan makanan bergizi, ayo minum vitamin yang banyak, minum air putih yang cukup gitu. Tapi kita lupa tuh kalau kita punya kesehatan mental gitu. Kesehatan mental ini sangat berperan penting gitu. Kalau misalnya kamu nggak mood, ya pasti lu nggak akan bisa menjalani kehidupan sehari-hari yang enak, yang enjoy, yang happy ya kan gitu. Nah self healing ini bisa dilakukan sendiri jika dirinya dia merasa mampu, dia aware, dia sadar terhadap kehidupannya. Karena tidak semua orang ya berani membuka luka, membuka pengalaman traumatis itu, apalagi dia akan menerimanya gitu ya kan. Nah untuk itu kalau orang-orang yang tidak bisa terlalu berani atau kesulitan untuk membuka luka itu, dia bisa pergi ke bantuan profesional gitu, seperti psikolog atau konseling Kristen gitu. Itu. Betul. Dan ya nggak perlu takut juga ya istilahnya. Sekalipun ya kita paham sih proses untuk berani datang cari bantuan orang lain pasti berat juga sih ya Ci ya. Kan ya gimana sih kita membuka diri kita apa adanya ke apa ya, orang yang totally strangers gitu kan istilahnya, kita nggak kenal, terus harus cerita
Itu kan Betul. pasti Orang proses yang berat ya. iya, apalagi orang Indonesia tuh masih memiliki stigma nih, kalau gue pergi ke psikolog atau gue pergi ke konselor Kristen berarti gue udah mau gila nih, kayak gitu kan. Iya iya Atau iya gue iya. ini bermasalah banget gitu. Padahal Betul betul. kalian kalau pergi nih ke psikolog atau konselor Kristen, kalian akan dibantu, dan kita tuh tidak akan menjudgmental gitu. Kita tidak akan bilang, oh lu begini sih, enggak gitu. Kalau kalian cuma butuh masukan, kalian butuh kata-kata yang menguatkan, ya udah pergi ke hamba Tuhan gitu. Tapi kalau ke psikolog sama ke konselor Kristen tuh, mereka tuh cuma jadi cermin. Lu datang, lu jadi ngaca, lu ini kayak apa? Gue tuh sebenarnya kepribadiannya apa? Oh jadi tahu nih, oh saat gue konseling gue jadi tahu, oh gue tuh begini, oh masalah gue begini ya. Jadi gue bisa ngatasin masalah itu gitu. Nah itu yang orang Indonesia masih sangat memiliki, ya tidak terlalu masih ada berani untuk pergi ke konselor Kristen gitu. Kalau di Amerika mah udah biasa gitu ya kan. Dan kita punya juga di psikolog sama konselor Kristen juga punya etika gitu. Kita tidak akan nggak akan kemana-mana ceritanya ya. Nggak boleh, itu udah etika. Tenang saja ya. Etika yang paling dasar itu nggak boleh bocor. Betul. Gitu. Dan pada prinsipnya kan kita hadir untuk membantu ya, jadi teman yang membantu, mendampingi untuk berproses sama-sama gitu ya. Betul. Jadi lebih baik lagi gitu. Kalau ini Ci, kalau udah mau pergi nih terus dibilangnya sama orang tua, kurang doa sih lu gitu, makanya stres. Nah itu gimana tuh Ci? Aduh, jadi kasihan ya. Nanti kalau gue nanti ntar stres, ntar gue lagi down, cari Tuhan, kasihan Tuhannya ya, nanti mau stres pas lagi butuh baru dicari, tapi waktu happy, waktu baik-baik aja gue nggak nyari gitu ya. Gak dibawa-bawa ya Tuhannya, dibawanya cuma kalau lagi stres. Iya, spiritual orang berbeda-beda ya kan. Hubungan relasi dia dengan Tuhan berbeda-beda. Jadi semua penanganan berbeda-beda juga gitu. Iya. Dan ya bukan berarti dengan kita ke psikolog atau konselor Kristen gitu ya, kita kurang doa ya, enggak juga ya Ci, kayak doa juga. Perlu usaha juga ya. Iya. Iya. aja. Betul. Jadi sebenarnya ya totally fine teman-teman. Jadi kalau udah cobain semua metode yang tadi dijelasin sama Ci Jack, terus ngerasa wah kayaknya masih belum feeling better nih, masih ada something yang belum selesai gitu dan butuh bantuan orang lain, ya pergi aja ke profesional ya, akan dibantu untuk sama-sama berproses lah supaya masalahnya bisa kita benar-benar gali gitu sampai ke akar gitu ya. Betul. Dan berarti nih Ci, kan tadi sempat kita mention juga beberapa kali ya, kayak bisa pergi ke psikolog atau konselor Kristen gitu-gitu. Sebenarnya apa sih perbedaan self healing yang dilakukan oleh orang-orang pada umumnya dengan orang-orang Kristen Ci harusnya? Kalau yang kayak psikolog atau konselor yang umum ya mungkin mereka tidak ada penekanan ke kekristenannya ya kan. Jadi cuma sebatas tentang humanity kayak gitu. Tapi kalau kita ya kita membantu untuk lebih ada relasi dengan Tuhan gitu. Karena sebenarnya kekurangan kita, kehampaan yang dirasakan itu sebenarnya kan cuma bisa diisi ya dengan adanya lu punya relasi sama Tuhan gitu. Seperti betul. Sih. Dan berarti juga harusnya kalau itu tadi konteksnya adalah perbedaan antara psikolog dan konselor biasa dengan konselor Kristen adalah itu tadi ada apa ya, disangkutkan dengan Tuhan gitu ya, kebutuhan manusia terhadap Tuhan sebenarnya dalam hidupnya gitu. Dan berarti pas kita melakukan proses self healing kita secara pribadi pun tanpa bantuan profesional harusnya ada unsur-unsur kayak gitu ya Ci ya berarti. Iya. Ada kayak tips and trick kayak gitu nggak Ci supaya kita jangan sampai dalam tanda kutip kasihkan self healing sendiri terus jadi lupa gitu sama sama kebutuhan kita akan bantuan Tuhan nih sebenarnya gitu. Iya. Apa sih yang perlu kita lakukan? Yang apa? Jeff?
ya apa sih yang perlu kita lakukan gitu supaya dalam proses self healing kita yang tadi ada beberapa metode itu kita juga tetap ingat tuh core-nya adalah sebenarnya ya kita butuh keberadaan Tuhan loh, kehadiran Tuhan dalam hidup kita gitu. Ya karena kembali ke Sang Pencipta sih gitu. Kita ini diciptakan siapa gitu, jadi kita harus membutuhkan siapa gitu. Dan kadangkala kita tuh masih nggak semua orang bisa ada merasakan bahwa aku udah pernah bertemu dengan Tuhan, atau ada yang belum, kayak aku udah rajin ibadah, aku udah rajin gereja, aku udah rajin doa, tapi kok belum ada hal spiritual yang terjadi dengan Tuhan gitu. Nah itu bisa kita melakukan dengan secara bertahap gitu, karena kalau mau datang konseling ini sekali itu bukan cuma dengan sekali konseling Jeff, terus sekali datang aku belum tahu nih kamu Jeff kayak apa gitu ya kan, dan gue tuh harus menyusun satu lukisan kayak lu lukisan, dan satu sesi konseling itu gue cuma bisa mendapatkan beberapa puzzle yang harus gue susun gitu. Jadi kalau mau konseling pun itu harus berulang kali sampai gue tahu nih, oh Jeffrey ini orangnya seperti ini loh Jeff, lu kayak ini loh nih, kita tinggal susun puzzle bersama-sama gitu. Seperti kalau misalnya dalam hal spiritual pun itu ntar akan dibangun perlahan-lahan juga gitu, lu harus ngapain lah. Aku nggak biasa sih untuk doa, aku nggak terlalu percaya Tuhan kayak gitu, tapi dia orang Kristen. Yang hal yang aku lakuin ya adalah ya udah lu doa aja tapi grateful, lu belajar bersyukur aja gitu. Nggak usah minta yang macam-macam, walaupun lu nggak terlalu percaya Tuhan, tapi ya udah lu grateful aja, bersyukur aja. Bersyukur apa Cik gitu, ya bersyukur aja. Tuhan terima kasih aku masih ada keluarga, Tuhan terima kasih aku masih bisa ada rumah, bisa tidur. Masa cuma sereceh itu Cik? Ya udah semuanya dilakukan dengan grateful, bersyukur. Lama-lama ada kalau jadi intens kan relasinya semakin membaik, semakin lebih terbuka dengan Tuhan, semakin bisa berbagi dengan Tuhan juga masalah kita seperti apa, jadi semakin bergantung sama Tuhan. Nah kalau di dalam konseling Kristen ya bisa begitu. Jadi ya perlu di take note gitu ya Ci ya sama teman-teman, kayak proses self healing ataupun proses konseling itu bukan apa ya obat ajaib gitu sekali lakuin udah tak selesai semuanya beres, enggak gitu ya, butuh proses ya Ci ya. Dan balik lagi namanya healing kan, proses healing itu ya ada kalanya jadi menyakitkan juga gitu demi kesembuhan kita juga kan sebenarnya. Gitu betul. Terus ngomong-ngomong ya Ci, sebenarnya ada nggak sih kayak metode-metode self healing di luar Kristen yang seharusnya kita sebagai orang Kristen ya sebaiknya sih nggak ngelakuin hal-hal itu sih gitu? Ada nggak sih Ci metode-metode itu yang ada baiknya perlu kita hindari gitu? Oke, karena saya belajar menjadi konselor Kristen, belajar psikolog umum juga ya. Jadi saya nggak mau menjudge. Ada metode yang nggak Kristen gitu ya. Tapi yang aku concern adalah healing yang bukan dilakukan orang Kristen itu adalah dia lari dari masalah kayak gitu. Karena bukan dia memperbaiki, tapi dia malah membuat makin menumpuk gitu kesulitan mengenai masalah dia menambah emosi-emosi negatif yang akan terjadi dalam diri dia. Betul. Itu sih ya, kayak jadi lari dari masalah, terus bisa dia juga melupakan masalah gitu ya kan. Ya melupakan ya sama aja gitu, jadi sebaiknya ya kita harus berdamai, jadi kita nyaman ya kan gitu. Atau enggak dia menyakiti diri sendiri nih, nah itu kan paling banyak yang kita dengar. Ada yang suicide, ada yang menyakiti diri sendiri. Ya menyakiti fisik itu mengakibatkan masalah serius gitu. Bukan cuma diri sendiri, keluarga juga gitu. Dan itu bukan menyelesaikan masalah, tapi menambah gitu. Jadi kita tuh harus mengalihkan diri sendiri untuk berpikir positif, berdamai, minta ketenangan dengan Tuhan. Cuma itu yang bisa kita lakuin gitu. Dan belum lagi itu tadi Ci berarti ya, kalau lari dari masalahnya ke hal-hal lain yang lebih bermasalah, membuat ya tambah masalah istilahnya dalam tanda kutip, kan jadi pusing juga ya.
bisa tadi Iya, menyakiti tambah. diri Iya, sendiri, betul. terus nggak tahu mungkin lari Tambah. ke narkoba dan sejenis-jenisnya gitu ya. Nah, tambah masalah ke fisik jadi. Betul betul Ya betul. kan, Mm-mm. gitu. Tapi sebenarnya mungkin perlu diingat juga ya Ci, ya buat teman-teman mungkin yang dengar, kalau ada di antara teman-teman yang mungkin lagi ada di dalam proses itu tuh, dalam proses kesulitan untuk menyelesaikan proses menyembuhkan diri sendiri dan ujungnya jadi lari ke hal-hal lain, ya ada baiknya memang mencari bantuan ke profesional ya Ci ya, berarti Iya, supaya betul. Biasa ya orang-orang yang jangan lari, yang melupakan, yang menyakiti diri sendiri, dia tuh tidak mampu untuk menyelesaikan self healing gitu, maka dia butuh bantuan profesional. betul Nah, sebaiknya nggak usah takut gitu, nggak usah betul takut. Kita tuh tidak akan menjudge, tapi kita tuh akan membantu dan menjadi cerminan diri ya. klien agar dia bisa Dan menyelesaikan masalah dia sendiri gitu. dan sebenarnya it's totally fine and normal gitu ya Ci untuk orang mencari bantuan gitu. Jadi nggak harus ngerasa aduh saya nggak mampu banget ya orangnya nih, nggak bisa ngelakuin sendiri segala macam, nggak perlu merasa seperti itu, karena ya ada kalanya setiap orang butuh bantuan orang lain kok gitu. Betul. Jadi jangan ragu-ragu kalau memang butuh bantuan gitu ya dalam proses healingnya. Betul. Right. Wah, nih mantep banget nih Ci. Kita udah obrolin banyak hal ya dari awalnya, cuman kita udah tahu nih bedanya healing apa sama refreshing self reward. Kita udah tahu juga cara-caranya apa yang bisa kita lakukan gitu ya. As simple as nulis jurnal, ngomong ke diri sendiri, mulai belajar refleksi, dan juga ya, dan balik lagi sih, kita sebagai orang Kristen harus tetap ingat gitu di dalam semua proses itu, kalau intinya kita juga tetap butuh Tuhan gitu dalam kehidupan kita untuk ya bantu kita juga dalam proses healingnya kita gitu ya. Kalau dari Ci Jacqueline kira-kira ada 1, 2, 3 kata, sekian kata terakhir gak Ci? Yang untuk kita semua nih. Kalau 1, 2, 3 doang kan kedikitan nih Ci ya. Mungkin ada pesan-pesan terakhir gak Ci? Duh, untuk ngeri banget ya para pendengar kita. Juga salah ya. Pesan-pesan terakhir di podcast ini maksudnya. Agak ambigu ya. Teman-teman ya, sekarang kan udah nggak tabu ya. Sekarang aku lihat banyak sekali di sosmed tuh bicara tentang kesehatan mental gitu. Betul, jadi apalagi sekarang tuh sulit banget ya di dalam pertemanan, di dalam masa modern ini, semuanya serba instan. Dan kebanyakan tuh kita akhirnya jadi maunya menyelesaikan masalah dengan instan. Ya kan? Betul. Tapi percayalah, semua itu harus ada prosesnya gitu. Dan kita tuh tidak bisa sendiri gitu, karena Tuhan menciptakan kita untuk bisa sharing dengan satu dengan yang lain. Jadi jangan punya stigma lagi kalau pergi ke psikolog atau konselor Kristen itu aku udah gila atau aku udah stres. Gak usah malu gitu, karena kalian akan merasakan bagaimana kalian akan diterima gitu. Dan ya menjalani hidup ini kita harus jangan lupa untuk bareng-bareng dengan Tuhan, karena kalau nggak ada Tuhan, kekosongan itu akan terus-menerus kita isi dan kita bawa terus. Tapi kalau kita ada Tuhan, kita selalu mengingat gitu, kalau misalnya aku ada yang jaga, aku tuh ada yang menemani, dan aku punya orang-orang, teman-teman, kayak gue tahu nih di youth kan ada KP ya, ada circle. Nah itu sangat membantu banget sih kalau kalian punya teman-teman yang bisa kalian curhat dan kalian bisa, oh dia bisa save nih rahasia gue, ya udah cerita aja ke dia, sama-sama bangun, saling menumbuhkan, saling menguatkan gitu kan. Jadi betul ya gitu, jadi harus tetap semangat, harus tetap positive thinking. Ya, intinya semoga kita semua bisa semangat terus berproses ya Ci ya, baik itu self healing maupun healing dengan bantuan profesional gitu ya. Betul. Dan terus ingat untuk isi diri kita ya dengan kehadirannya Tuhan gitu ya, bukan dengan hal-hal yang lain. Dan yang instan biarlah Indomie saja ya Ci, yang enak. Paling enak. Prosesnya tidak bisa instan ya. Betul. Itu Jeff, gue lupa yang tentang self talk itu loh. Self talk itu kita selain bisa berbicara mengenai hal-hal positif, kita bisa mengulang seperti di sekolah minggu, ayat hafalan yang kita ingat. Ya kan?
Bisa, benar-benar. Bisa kita bisa mengulang-ulang sendiri adalah oh ya gue inget nih yang ada di Filipi kayak gitu. Filipi berapa tuh? Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, dengan berbicara seperti itu kan kayak bisa menguatkan juga kita yang lagi lemah, yang lagi nggak mood, yang lagi banyak emosi negatif gitu. Ya bisa memberikan kekuatan buat kita lah ya dalam proses healingnya itu. Betul. Wah mantap nih, terima kasih ya Ci Jacqueline ya untuk insight-nya hari ini, luar biasa loh. Banyak banget yang bisa kita pelajari hari ini bareng-bareng ya. Semoga teman-teman youth yang nonton di rumah juga bisa ya, mendapatkan insight yang sama, dan kalau abis ini butuh ngerasa, aduh kayaknya saya butuh bantuan nih untuk menyelesaikan masalah yang saya punya, jangan ragu-ragu ya Ci ya, bisa ke Ci Jacqueline ya. Sekalian nih. Boleh. Iya bisa ke Jacqueline atau ya siapapun itulah, psikolog, konselor yang teman-teman tahu, yang teman-teman kenal atau percaya gitu ya. Oke, baiklah kalau gitu. Thank you Ci untuk hari ini, kesediaannya sharing-sharing bareng kita. Sehat terus, sukses selalu ya Ci. Amin. Jangan kapok-kapok kalau diundang lagi ke Youth News Talk, apalagi hostnya saya yang aneh ini. Habis ini kita bisa gak bisa gambar ya Ci ya kita ya. Aduh, gara-gara ice breaking butuh healing. Oh enggak ya? Refreshing. Iya refreshing ya, karena stres ya habis gambar. Iya. Thank you Jeff. Thank you. See you Ci. Bye juga untuk teman-teman semua.